Alhamdulillah kita masih diberi kemudahan, usia, kesehatan. Patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhiri tahun 2024 ini, Desember, jagat raya keluarga besar Nahdlatul Ulama itu agak heboh terkait sejumlah tokoh NU, pimpinan pesantren di Pulau Jawa dan beberapa daerah lainnya di seluruh Indonesia mendengungkan muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama. Dan aktor utamanya bukan orang sembarangan, melainkan pengasuh pesantren Din Anyar Jombang. Ini orang tergolong dalam bahasa Banjarnya itu syukurnya tinggi karena beliau penerus dari salah satu pendiri NU, Kiai Bisri Samsudin. Banyak yang bertanya, kenapa perlu NEB? Kenapa tidak menunggu pengurus habis? Saya langsung balik. 2021 itu juga Rais Surya PBNU Kiai Miftahul Ahyar bersama Khatib Surya PBNU Gus Yahya itu menggerakkan muktamar yang secepatnya dari apa yang sudah dianjurkan negara. Karena waktu itu masih suasana COVID, perkumpulan dalam jumlah besar itu tidak diinginkan oleh pemerintah. Sesungguhnya NU dan Muhammadiyah itu jadwal muktamarnya barengan. Saya mengingat di Makassar, sama-sama kita di Makassar 2010, kemudian di Jombang 2015. Nah, harusnya 2020. Muhammadiyah juga 2020. Tetapi karena COVID akhirnya tidak bisa. Tetapi karena Ketua Umum hari ini ingin cepat-cepat jadi ketua, maka beliau melakukan gerakan masif, bahkan tidak perlu melibatkan Ketua Umum PBNU Kiai Said Agil Siraj dan Sekjen PBNU ini Faisal ini. Mereka menunjuk salah satu ketua dan salah satu wakil sekjen yang diamanahi urusan Tanfiziah. Pada awalnya terjadi polarisasi antara Suriah dan Tanfiziah, tetapi nampaknya Kiai Said Agil Siraj memilih damai sehingga muktamar dilaksanakan bersama. Pertanyaan kedua, kenapa saya terlibat? Saya ini kebetulan orang yang oleh Kiai Said dianggap orangnya Mas Slamet bin Yusuf, juga dianggap sebagai orangnya Kiai Hasyim Mujadi. Jadi Kiai Said Agil itu tidak begitu suka dengan saya. Gedung NU yang saya dirikan belum pernah beliau datangi. Tapi beliau masih mau datang ke Tanjung, Kota Baru, ke Martapura dan sebagainya. Itulah maka akhirnya saya mendukung Gus Yahya yang kebetulan idenya hebat ya, membangun peradaban, meneruskan ide-ide besar Gus Dur. Masalahnya setelah jadi tidak sesuai. Kemarin waktu di Jombang saya ditanya oleh beberapa wartawan soal Gus Yahya, soal Gus Ipul, soal pemberhentian. Saya tidak dalam konteks memilih kepada spesifik si A si B. Menurut saya PBNU-nya sudah tidak kredibel di mata jamaahnya. Boleh dicek bagaimana PW itu kadang dibekukan, dicopot, diberhentikan, yang kumpul dianulir dan seterusnya. Kalau orang-orang yang terpilih bukan kelompok mereka, hampir pasti Kalsel juga sudah terpilih calon akhwat, dibekukan karena terbaca calon rais itu lain yang mereka kehendaki. Dan hari ini karena entah kenapa kompor berlanjutan menghasilkan kepengurusan yang SK-nya juga perlu. Beberapa daerah ada yang bertahun-tahun menunggu SK. Ini kan tidak bagus untuk jamiah. Saya dulu ketika Kiai Hasyim Mujadi hadir Komperwil, ada kepala daerah yang meminta agar si A dipilih. Kiai Hasyim Mujadi mendukung orang itu karena gubernur. Tapi teman-teman di cabang memilih saya. Walaupun Kiai Hasyim tidak suka saya, ya karena aturan beliau iskakan. Jadi nggak ada cerita hasil Komperwil itu diabaikan. Kalau sekarang terjadi. Yang lebih ironis itu ada universitas. Saya itu membiayai dengan dana sendiri demi suksesnya itu. Nah, saya kan bukan tipe yang suka menjilat-jilat datang ke PBNU untuk sesuatu alasan yang sekedar menjilat-jilat soal. Nah, sementara ada orang lain yang melakukan itu. Ternyata saya diusir dari kampus oleh DPP yang baru dan nama saya sudah hilang. Nah, Ketua Umum Gus Yahya tidak tahu itu karena dia tidak pernah mengunjungi Kalimantan Selatan untuk urusan NU kecuali dulu menjelang lokasi muktamar. Dia nggak ngerti. Itu orang baru. NU-nya juga nggak jelas. Maka itu akhirnya apa? Di kampus itu
materi kurikulum yang terkait dengan materi Ahlussunnah wal Jamaah, fikih, teologi, tasawuf itu hilang. Padahal kita ingin mendidik mahasiswa kita, meskipun dia misalnya sarjana farmasi misalnya, dia tetap ngerti NU itu tasawufnya harusnya gitu. Nah, ternyata dengan segala warna berbeda seluruh Indonesia, relasi PW dengan PW juga fikih itu sama se-Indonesia. Ada gosip yang tidak enak, misalnya ngurus SK itu berbayar, gimana? Saya jadi teringat dalam sebuah rapat Suriah, Ketua Umum Gus Yahya bilang, ya menurut beliau nggak perlu universitas itu, kita ini membangun umat saja. Tapi seperti apa membangun umat? Nggak jelas juga. Lalu zaman Kiai Hasim almarhum, Kiai Adi Sirah, beliau datang ke banyak daerah untuk menggelorakan semangat Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwah itu harus hidup. Nah, inilah antara lain, ini hal-hal yang sangat prinsip bagi NU sebagai jamiah Nahdliyah, harusnya ini terjaga. PBNU hari ini seperti birokrasi negara, bahkan seperti kantor aparat keamanan. Kalau ada orang daerah, cabang, PB mau menghadap, itu harus bikin surat dulu. Banyak sekali teman-teman yang kebetulan sudah di Jakarta, mampir di Keramat Raya, mau menghadap, ditolak. Masa mukanya pulang? Kebanggaan kan, bisa diterima ketua umum, bisa foto-foto. Ini enggak. Saya meskipun orang PBNU termasuk yang ditolak oleh ketua umum. Puncaknya suatu hari saya mau menghadap, dia hanya menerima di depan pintu. Di depan pintu itulah kita bicara. Ya karena saya lihat ini kurang bagus, akhirnya saya pulang. Maka itulah akhirnya pada bulan Juli lalu saya sudah mundur dari PBNU Aktif Suriah. Meskipun belakangan kadang-kadang undangan itu masih ada. Dan memang saya cek dengan teman-teman belum ada sih rapat menyikapi pengunduran diri saya. Mana ada surat tertulis menyetujui atau bahkan sekarang ini karena terlibat MLB memecat gitu. Nah, ya saya tunggu aja. Saya ber-NU ini ikhlas karena ini ada soal umat. Tanpa NU urusan umat bisa. Tapi kalau NU dipakai itu lebih bagus. Nah, terkait muktamar, teman-teman, saya ingin beri masukan supaya ini menjadi keinginan bersama. Nanti NU itu supaya jangan jadi badan otoriter. Hari ini memang secara regulatif Suriah Tanfidiyah dan Mustasar memang ada tugasnya, tapi kan nggak jalan. Tanfidiyah itu ya pelaksana, ya juga pengambil kebijakan. Kalau toh ada juga Suriah, ya sebenarnya yang mengambil keputusan itu Tanfidiyah. Kalau menurut saya nanti struktur itu harus ada robah baru, ada badan pengawas lah, yang bisa mengaudit, memonitor kerja Suriah bagaimana, kerja Tanfidiyah bagaimana, termasuk soal keuangan. Itu diambil dari para akademisi, para ulama pesantren, ya mungkin 9 orang atau 15 orang cabang Merauke. Jadi kalau ada persoalan pelik, maka badan pengawas rapat. Dan syarat badan pengawas tidak boleh jadi pengurus, dia murni hanya mengawasi. Jadi nanti melibatkan ulama pesantren, akademisi kampus, juga aktivis melibatkan. Misalnya 15-5-5-5 atau 9-3-3-3. Saya kira itu akan lebih bagus. Jangan seperti sekarang ketua umum merasa paling benar, orang lain salah semua. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.